بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نعم. إخواني وأختي في الله عزني الله وإياكم. InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan apa nih, mempelajari ataupun mendengarkan hadis yang eh, kadang-kala kita mendengarnya, yaitu berkaitan hadis golongan yang masuk surga tanpa hisab. Dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim ini disebutkan. Tapi sebelumnya macam ni, kita sentiasa selalu mendampakkan ataupun mencita-citakan, kita menginginkan supaya kita ini masuk surga tanpa hisab, tanpa disiksa, tanpa hisab. Inilah yang selalu kita damba-dambakan. Di setiap dakwah kita, kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan tentunya suatu nikmat yang sangat luar biasa apabila kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, semoga kita termasuk pada inilah. Nah, baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang ke-6541 dan Imam Muslim hadis yang ke-220. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin." Ini adalah umatmu wahai Muhammad, dan bersama mereka ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Bahwa dalam hadis ini dijelaskan ada 70.000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi ini penjelasan daripada hadis ini bahwa hanya 70.000 saja. Nah, kalau kita tengok ataupun melihat daripada zahir hadis ini, 70.000. Bayangkan ini, hanya 70.000 orang saja. Padahal umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berjuta-juta, banyak. Tapi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 70.000. Nah, tapi kita jangan hanya memahami hadis satu ini saja. Sebab hadis-hadis lain ada juga yang menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih daripada 70.000. Baik. Juga disebutkan, ya, dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan juga oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulannal jannata min ummati 70 alfan." Yang bermaksud akan masuk surga umatku itu di mana mereka bilangannya 70.000. Ini dalam riwayat Ahmad, 70.000. La hisaba alaihi wala adab. Mereka tidak akan dihisab dan mereka tidak akan diazab. La haula wala quwata illa billah. Macam mana ya rasanya kalau mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Terus masuk je. Ha? Macam kita kalau nak pergi jalan-jalan, pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada roadblock, kita disuruh pergi je. Jadi kita tidak disuruh berhenti sama polis, kita suruh, kamu pergi cepat. Macam lebih kurang macam itulah. Betapa bahagianya lah. Apalagi orang yang tidak apatah lagi orang yang tidak mempunyai lisin, tidak mempunyai rotek. Oh, kalau disuruh jalan terus, lega ya. Dada dia, hati dia lega. Macam mana keadaan kita nanti di yaumil qiyamah apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, kamu terus masuk surga, pergi surga tanpa hisab, ya, tanpa catatan amal, ya, tanpa perhitungan amal, tanpa azab. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. La hisab alaihim wala adab. Tidak ada hisab bagi mereka, tidak ada azab bagi mereka. Kemudian baginda Nabi menyebutkan ma'a kulli alfin sab'una alfan. Ini tengok dia. Ma'a kulli alfin. Setiap 1.000
Ya, setiap 1.000 orang daripada 70.000 golongan ini, sab'una alfan akan disertai 70.000 orang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Berarti bukan hanya 70.000 orang saja, tetapi berjuta-juta ribu insya Allah yang akan masuk surga. Kita tinggal dikalikan ya. Tinggal diterapkan 70 ribu dikalikan 70 ribu. Itulah yang akan masuk surga tanpa hisab nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Oke, dalam riwayat lain. Dalam riwayat lain, inna rabbi zadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Sesungguhnya Rabbku Allah Azza wa Jal menambahkan untuk setiap 70.000 orang yang masuk surga itu ditambahkan 70.000 lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian pada hadis yang lain, wa'adani rabbi ay yudkhilal jannata min ummati 70.000 la hisab alaihim wala adab ma'a kulli alfin 70.000 wa thalasu hasayatin min hasayatihi. Yang bermaksud Rabku menjanjikan kepadaku untuk memasukkan umatku ke dalam syurga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Dan setiap 1.000 orang daripada mereka membawa 70.000 orang lagi. Dan ditambahkan lagi dengan 3 tangkupan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimasukkan dalam golongan 70.000 ini. Ya, sebab di antara kita nih mesti kita akan melewati sirat, dan sebelum melewati sirat nih kita akan diperlihatkan semua amalan kita, akan diperiksa semuanya, ya, akan diperiksa semuanya. Baik. Bagaimanakah kita untuk, ya, bagaimanakah mereka yang tergolong 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab? Siapakah mereka kira-kira? Disebutkan nih dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, hadis yang ke-5752 dan Imam Muslim 220. Ya, ini ada syaratnya. Macam mana mereka ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhuluna al-jannata min ummati 70.000 bighairi hisab." Umatku 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab. Lalu sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Wahai baginda Nabi, siapakah 70.000 orang itu? Qala, baginda berkata, humul ladina la yastarqun. Mereka, baginda Nabi menjawab, yang pertama, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah mereka yang tidak meminta untuk diruqyah dengan ruqyah yang syirik. Ya, jadi orang yang masuk surga tanpa hisabnya pertama mereka tidak mau diruqyah. Ataupun mereka tidak mau diruqyah dengan ruqyah yang syirik. Untuk ruqyah yang dibolehkan, yang dimubahkan, mereka tetap meminta ruqyah. Sebagian penjelasan, sebagian imam ada yang mengatakan seperti itu. Ya? Jadi yang pertama mereka tidak meminta untuk diruqyah. Meskipun mereka ada gangguan sihir, sakit perut kemasukan jin dan sebagainya, mereka tidak meminta diruqyah. Mereka terus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mereka sabarlah. Nah, oke, ataupun mereka tidak pergi ke dukun untuk diruqyah, tidak. Tetapi untuk ruqyah yang Islami mereka melakukannya, tidak mengapa. Wala yatatayyarun. Yang kedua, mereka tidak tatayyur. Apa itu tatayyur? Merasa sial. Ya, merasa sial. Bagi mereka yang tidak pernah merasa sial, tidak pernah mengamalkan tatayyur, maka mereka insya Allah Ta'ala tergolong pada hadis tersebut. Seperti apa tatayyur? Contoh dia, tatkala dia mau keluar, ya, mau keluar pergi, tiba-tiba dia menjatuhkan gelas ataupun ada pohon yang jatuh, tiba-tiba dalam hatinya berkata, sebaiknya saya tidak boleh tidak boleh keluar, sebab pokok yang jatuh ini adalah sebagai pertanda bahwa nanti saya akan mendapatkan musibah nanti di jalan. Ini termasuk daripada tatayyur. Tak boleh.
Nah, tatayur ini merupakan sesuatu yang sangat dilarang dalam agama Islam. Nah, yang kedua, wala yaktawun. Sifat yang kedua, mereka yang masuk surga tanpa hisab ialah mereka tidak menggunakan perubatan dengan besi. Besi yang dipanaskan dengan api, kai ini. Jadi mereka apabila terkena penyakit, ya dulu nih, apabila orang-orang semasa dulu ini terkena penyakit, di antara mereka ada yang menggunakan perubatan melalui besi yang dipanaskan, lalu disentuhkan kepada nih, besi yang panas itu disentuhkan kepada bagian yang terkena penyakit. Nah, ini makruh. Nah, ini dilarang. Jadi bagi mereka yang tidak menggunakan perubatan kai ini, mereka termasuk dalam orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Oke. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 ciri-ciri orang nanti yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama ialah mereka tidak minta diruqyah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang disebut tidak minta ruqyah ini ialah tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang syirik. Adapun ruqyah yang syar'i apa nih tidak termasuk pada nih, ya. Wala yatatayyurun, yang kedua tidak tatayur, tidak pernah merasa sial. Kemudian yang ketiga tidak pernah melakukan perubatan dengan cara kai, dengan cara besi dipanaskan. Kemudian yang keempat, mereka sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mereka. Semoga kita dimasukkan ke dalam hadis ini, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, dalam salat malam kita, dalam salat fardu kita. Ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan sebagainya. Naam. Semoga ini bermanfaat. Hada wallahu taala alam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum. وإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.